Assalamualaikum, jumpa lagi di channel kita Hotweb K2. Kali ini kita akan membahas tentang puting lecet. Apalagi puting lecet itu untuk ibu-ibu baru ya, baru lagi menyusui. Sebelum kita lanjut membahas tentang puting lecet, tentang rumpi-rumpi puting lecet, jangan lupa subscribe, like, and comment untuk channel-channel berikutnya. Kasih saran dan solusi ya, biar makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Kalau dibilang membahas tentang puting lecet itu udah nggak asing lagi ya, apalagi bagi ibu-ibu yang sudah mempunyai bayi. Tapi bagi ibu muda itu hal yang sangat menakutkan, mungkin menakutkan, mengerikan, menegangkan mungkin ya kan. Puting lecet. Kalau membahas puting lecet itu berarti pada saat anak menyusui itu, bayi menyusui itu rasanya seperti disayat-sayat pisau tajam, disayat-sayat pisau yang baru itu, pisau cutter ya rasanya. Aduh, seperti mau copot, itu namanya pentil. Tapi banyak ibu-ibu muda itu nggak sedikit yang tahu ya kalau itu hal yang sangat normal, hal yang sangat biasa ya, apalagi ibu-ibu muda, karena mungkin tidak terbiasa jadinya seperti itu. Nggak sedikit ibu muda itu malah takut untuk menyusui anaknya, padahal kalau makin tidak disusui itu si anak, mungkin rasa itu makin sakit, makin gerencel gimana gitu. Tapi kan kalau lagi anak menyusui itu gimana, sakit gimana, walaupun rasanya itu ya ibu-ibu pasti rasanya itu sampai ke ubun-ubun, rasanya itu entah gimana. Dia namanya nyedot itu ya, nyedot pas kitanya itu udah entah kemana-mana lah ya kan. Tapi semua itu kan pasti ada faktornya ya, faktor kenapa si puting itu tadi lecet. Yang pertama mungkin bagi ibu baru itu nggak tahu ya, kalau yang sering di mulut anak itu kan ada yang putih-putih itu jamur itu kalau sering diapakan ke puting kita pun dia akan menempel. Jamur yang ada di mulut anak itu akan menempel juga di puting kita ya, makin lama puting menjadi lecet. Mungkin banyak faktor-faktor yang lain kita yang mungkin ini ya ahlinya yang tahu ya kan. Kita kan pengalaman sendiri, pengalaman pribadi. Kalau mengatasinya itu gampang, walaupun mungkin perlu proses 2-3 hari, tapi seterusnya pasti lebih enak, lebih nyaman, si ibu lebih nggak sakit, lebih rileks, lebih nggak teriak-teriak, lebih nggak sampai ke ubun-ubun itu rasa sakitnya. Gimana cara mengatasinya, gimana cara menyusuinya, gimana cara memperbaiki, itu pasti ibu-ibu pengen tahu ya. Mungkin banyak juga yang tahu, mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi untuk ibu-ibu yang belum tahu ya, ibu-ibu muda yang belum tahu kalau puting lecet itu bisa kita atasi. Yang pertama ya, pengalaman pribadi saya. Yang pertama itu saya pasti banyak dong
Mentega saya nggak bisa bilang mereknya itu apa ya, nggak bisa bilang mereknya itu apa atau apa gitu, tapi mentega ya ibu. Mentega ya tergantung ibunya mau yang bagus atau gimana, yang penting mentega. Jadi sebelum si bayi ini menyusui, olesi mentega itu ke puting si ibu, kasih sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya si bayinya mau nyusui itu termakan, itu nggak masalah, karena apa, itu mentega juga baik untuk ini ya, pencernaan juga. Jadi kalau misalnya mentega itu termakan sama anak itu nggak masalah, tapi ada kadarnya, tidak terlalu banyak, cukup sedikit. Olesi mentega itu biar apa, biar namanya si puting ini lemas. Lemasnya si puting memudarkan rasa nyeri yang ada, memudarkan rasa uyeng-uyengan kan ya. Jadi itu sekali memperbaiki puting. Posisi atau cara bayi menyusui itu kalau saat puting lecet itu mesti posisinya itu harus pas ya, jangan asal. Kalau misalnya emak-emak nih, ibu-ibu baru ini, ibu-ibu muda, sisis muda, pasti itu kalau menyusui anaknya itu cukup dipentilnya aja. Ibu muda kalau nyusu anak cuman dipentilnya aja, itu pentil bisa copot, pintel bisa putus. Jadi gimana caranya, buat atau letakkan mulut bayi, posisikan mulut bayi itu pas di lingkaran hitam. Mau mulut bayi itu kecil besar pasti kita bisa mengapanya, kita pegang, kita letakkan pelan-pelan buat si bayi itu senyaman mungkin. Jadi kalau misalnya si bayi itu udah nyaman, jadi proses perbaikan puting itu akan makin cepat. Tapi kalau nyusunya pas dipentilnya itu pasti lama, pasti sakit. Kenapa? Karena tidak ada proses untuk perbaikan, karena ini bayi pun bisa jadi obat. Apa namanya, liru bayi itu bisa jadi obat juga untuk puting. Jadi kalau misalnya kita ibu baru itu menyusui, biar putingnya itu enggak lecet, atau memang puting pasti lecet ya, pasti lecet. Untuk yang awal-awal ibu-ibu muda itu pasti lecet. Cara mengapainya itu ya seperti itu, posisi bayi itu harus nyaman, harus pas, harus enak. Si bayi enak, si ibu nyaman, atau si ibu enak, si bayi nyaman. Jadi saling keterkaitan ya ibu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang sih kalau dikasih madu biar jangan ini, atau dikasih memang salep gitu. Tapi pengalaman saya nggak berani, bukan berarti menampakkan produk lain atau gimana ya, cuman untuk saya pribadi itu saya dulu nggak berani ngasih salep itu untuk masuk ke mulut bayi, walaupun yang katanya bagus itu saya nggak berani. Menaruh madu itu juga saya nggak berani. Kenapa? Madu itu kalau tersedak pada bayi itu bahaya loh. Jangankan kepada bayi, sama kita aja kalau madu itu tersedak itu bahaya. Jadi cari yang aman-aman aja, cari yang gampang, cari yang nggak repot, cari yang enak, cari yang mudah. Ya nggak salah juga kan, beli mentega 1 bungkus itu bisa untuk masak besok-besok. Jadi cukup sedikit aja, kasih segelit aja, kasih sebelum kita menyusui, olesi perlahan, mungkin 2-3 hari itu udah pasti akan baik. Kita juga nyaman, si bayi juga enak ya kan, minumnya juga banyak, kita pun lebih gampang ya kan. Jadi untuk ibu-ibu muda jangan takut
jangan gara-gara sakit kita nggak menyusui si bayi ya, kasihan. Kalau si bayi nggak menyusu berarti minum susu apa? Susu kaleng, susu kotak, aduh. Lebih bagus ASI sih, kok menurut saya lebih bagus ASI. Kenapa? Susu kotak itu kan kita nggak tahu ya, bukan apa ya, yang pentingnya lebih bagus itu ASI, apalagi ASI eksklusif untuk 6 bulan sampai 2 tahun anak. Jadi untuk ibu muda jangan takut, solusinya cuma satu, mentega.